Persis seperti kisahnya para sahabat. Ya, di ayat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, orang-orang Ansor, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, ini orang-orang Ansor yang telah beriman sebelumnya ya di Madinah. Ketika orang-orang Muhajirin datang kepada mereka, mereka mencintai orang-orang Muhajirin. Ya. Mencintainya sangat tulus, Pak. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Cinta yang Masya Allah disebutkan oleh Imam As-Sa'di. Saya menukil dari tafsir As-Sa'di. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, orang-orang Muhajirin. Apa sebabnya? Sebabnya kata beliau, wa hadza limahabbatihim lillahi wa lirrasuli ahabbu ahbabahu wa ahabbu man nasara dinahu. Mereka mencintai orang Muhajirin. Kita saling mencintai di antara kita. Kita saling perhatian, kita saling menanyakan kabar dan kebutuhan mereka, keadaan kehidupan mereka. Itu disebabkan kata beliau, kata Imam As-Sa'di, limahabbatihim lillahi wa lirrasul. Karena orang-orang Muhajirin ini mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka di atas tauhid dan sunnah. Itu di atas segala-galanya. Sebabnya kita saling mencintai di antara kita karena teman kita di atas tauhid dan sunnah. Limahabbatihim lillahi wa lirrasul. Karena mereka menjalankan tauhid, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah. Mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka betul-betul mencintai yang paripurna, Pak, yang Masya Allah. Wala yajiduna, salah satu cirinya cinta kita kepada teman kita yang betul dan benar seperti yang dilakukan oleh Ansor kepada Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Aja mereka tafsirkan orang-orang Ansor ini tidak hasad sedikit pun terhadap Muhajirin dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka melebihi keutamaan Ansor. Dan fix Muhajirin itu lebih utama dari Ansor, Pak. Disebutkan dalam tafsir, disebutkan oleh Imam As-Sa'di. Ya. Dikarenakan penyebutan Muhajirin sebelum Ansor, salah satunya. Dikarenakan mereka membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meninggalkan seluruh harta mereka. Ada yang kayak gitu? Jarang, Pak. Kita pun nggak mampu. Meninggalkan apa? Mereka disarati pergi dan hijrah ke Madinah, meninggalkan apa yang mereka punya. Betul nggak? Rumah, harta, hanya pakaian yang bisa bawa. Masya Allah. Kata Imam As-Sa'di, li'intifaihim al-ghil wal haqd wal hasad. Enggak ada dalam hati mereka hasad satu sama lain, enggak ada. Kadang-kadang kita ngaku cinta satu pengajian, senang sama teman kita, akrab sama teman-teman kita. Giliran teman kita, saudara kita sepengajian, seiman, setauhid, sesunnah, dapat rezeki, dapat apa, kita kadang-kadang komennya nggak enak. Itu si Fulan beli mobil baru tuh, Masya Allah, iya ya, paling dapat warisan dari orang tuanya. Komennya nggak enak, Pak. Masya Allah sih, Masya Allah, tapi nggak komennya. Iya,
Warisan itu warisan. Kan gak enak ya, miring. Masya Allah. Itu inilah biasa. Biasa apa? Ya objek-objek, lobi-lobi. Gak enak pokoknya. Ada yang kayak gitu ada. Ya. Kalau kita nggak ada, kalau di sini mah nggak ada, insya Allah. Kita ikut senang. Ya, kapan-kapan aneh nebeng ya. Ikut senang. Siap. Nah, temennya mah, ya antum nggak minta anak tebengin. Ya, Masya Allah. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kedua, yang menjadi ciri cinta Ansor kepada Muhajirin, mahabbah fillah di antara mereka, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini susah lagi, Pak. Mereka ya mendahulukan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Meskipun mereka dalam keadaan kurang, Pak. Ini ayat asbabun nuzulnya itu orang Ansor kedatangan Muhajirin. Dikasih makan, dikasih biasa jamuan. Ternyata orang Ansor ini lapar bersama anak dan istrinya. Ya, tidur malam itu dalam keadaan lapar, dirinya, anak dan istrinya. Setelah menjamu orang Muhajirin. Ibarat kita ayam satu-satunya, ya kita sembelih, ya beras tinggal 2 kilo, 1 kilo dimasak, dihabisin sama orang Muhajirin. Ini bawa anak banyak, ya. Masya Allah. Antum kalau bertamu bawa anak semua sudah. Pas jam makan siang, Masya Allah. Itu antum ngomel betul. Kalau kita mah ngomel, ya Allah, anaknya dibawa semua. Aduh, gimana? Iya, Abi kan ngundang bapaknya doang. Ya tapi gimana, Mi? Ya udah datang gimana? Aduh, ya nggak enak lah pokoknya kita mah kalau begitu komennya, Masya Allah. Kalau ini nggak pakai komen, nggak pakai apa, udah. Mi sabar, Mi, bismillah. Kasihan mereka baru datang, ya dari jauh-jauh. Ya, kita sembelihin, kita masakan. Ya kita apa, Bang? Kita besok ada lagi deh. Masya Allah. Istri yang soleha, iya Bang. Kalau istri yang nggak soleha gimana coba komentarnya? Abang gimana sih, Bang? Anak-anak gimana? Tuh besok gimana? Bang, jangan begitu banget lah, Bang. Aduh, ngomel. Di sini bukan, di sini nggak ada. Ibu-ibu di sini nggak ada. So, Masya Allah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim. Ini susah, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Sampai dikatakan oleh Imam As-Sa'di, dan inilah akmalu anwa'il judi wa huwal isar bimahabin nafsi minal amwali wa ghairiha. Dan inilah sempurnanya orang yang dermawan, ya, mengedepankan, mendahulukan kebutuhan saudaranya yang ia cintai daripada dirinya sendiri. Ya, ma'ad-darurah wal khasas. Padahal dirinya butuh dan sangat butuh. Wa hadza la yakun illa min khalqin zaki. Dan ini tidak berasal kecuali dari orang-orang yang sempurna hatinya. Betul-betul tauhidnya itu paripurna. Ajaran ma'rifat wal isbat itu jadi. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah maksimal. Wa mahabbatun lillahi subhanahu wa ta'ala muqaddimatun ala mahabbati syahwatin nafsi waladzatiha.
sampai dimasukkan ke dalam oleh Imam As-Sa'di sebagai ini bentuk mahabbah lillah, cintanya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cintanya kepada si fulan ini bentuk cintanya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melebihi cintanya kepada syahwat dan kelezatannya. Masya Allah. Coba ya, pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran yang disampaikan guru-guru kita sampai kepada titik seperti itu luar biasa, Masya Allah. Dan yang terakhir, ciri yang ketiga dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya. Beliau menjelaskan yuqassuha itu wiqayatu minassuh. Ia dihindarkan atau menghindarkan diri dari kebakhilan. Kebakhilannya apakah dengan harta? Enggak. Yang pertama beliau jelaskan adalah Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia, ya, sumihat nafsuhu bi awamirillahi wa rasulih. Allah mudahkan, Allah lapangkan, Allah tidak bikin ia bakhil dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Dia itu kalau diperintah iya aja. Nggak pakai teliti, nggak pakai analisa, Pak. Kalau udah jelas ini perintah Allah Subhanahu wa taala, jalan. Ya. Wa fa'alaha ta'ian munqadan, langsung ia laksanakan dengan taat dan bersegera. Masya Allah. Munsarihan biha, dengan hati yang lapang, bukan hati yang sempit. Kita kadang-kadang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sempit. Allah Subhanahu wa taala berikan ia rizki juga tidak bakhil, ya, mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tidak bakhil atau dihindarkan dari kebakhilan. Masya Allah, luas sekali tafsir beliau. Wa in kana mahbuban lil nafsi, meskipun apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat ia cintai. Dan yang berikutnya baru, dan ia tidak bakhil ketika ia mencurahkan, ketika ia mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti inilah yang nanti akan Allah Subhanahu wa ta'ala beri al-falah wal fauz, kebahagiaan hakiki, kebahagiaan sejati. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sama, Allah Subhanahu wa taala berikan ia kebahagiaan hakiki. Al yusra, kebahagiaan, kemudahan fid dunya, dan kemudahan dan kebahagiaan di akhirat. Masya Allah.